Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan baik ya. Di tengah merebaknya wabah COVID-19 ini, kita masih bisa bertemu walaupun dengan daring seperti ini, tapi itu masih tetap harus bisa disyukuri. Terus, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena berkat kudrat dan iradatnya kita bisa berkumpul bertatap muka maksudnya. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini telah berlangsung proses dari program dari divisi Pemuda Emas, yaitu diskon rutin atau diskusi online rutin. Nah, hari ini mungkin perdana dan alhamdulillah hari ini masih bisa berlangsung meskipun para peserta itu masih berproses untuk bermunculan untuk bergabung di grup ini. Kemudian saya akan menyebutkan rangkaian acara pada diskon rutinan ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh para pemantik, yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Nah, untuk pembukaan kita langsung saja buka acara diskon rutin ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita langsung saja, tidak usah menghabiskan banyak waktu. Untuk diskusi hari ini akan dibuka langsung oleh pemantik. Yang pertama, saya akan bacakan dulu CV-nya secara umum, karena kalau dibaca seluruhan terlalu panjang dan sangat menghabiskan waktu ya. Jadi yang pertama, pemantik pertama ini adalah sesuai dengan yang kita lihat dari pamflet yang disebarkan, Presiden of Sekolah Inovator, yaitu Kang Mufti Abqori ya. Kang Mufti ini lahir di Makassar, tanggal 7 Juni tahun 97. Beliau sekarang tinggal di Depok bersama keluarga bahagianya. Beliau dulu kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa Arab di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan sekarang beliau sibuk ngajar di Fitrah Islamic World Academy. Dan sebenarnya beliau satu-satu tidak akan cukup ya. Jadi kita langsung saja kepada pemantik yang pertama, kepada Kang Mufti Abqori, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kapan ini pakai akun Ya. Teh Fitri ya? Soalnya yang di sana agak problem. Baik, Ada sedikit silakan. masalah. Baik. Kita akan mulai. Ana izin presentasi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa amma ba'du. Tolong kalau sudah sampai 7 menit ingatkan ya, Bu Moderator. Iya. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, hadirin sekalian, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah ini kita bersama-sama diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama belajar tentang quarter life crisis dari dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif barat, lalu yang kedua adalah perspektif Islam. Oke, suara saya jelas ya, Bu Moderator? Suaranya jelas? Iya, jelas kok. Oke.
Di sini ada dua perspektif yang kita lihat. Untuk perspektif barat, kita ambil dari pendapat seorang profesor psikologi di Rusia, namanya Nadezhda Srivikova ya. Beliau profesor perempuan di bidang psikologi di Rusia. Nanti saya akan kirimi penelitiannya. Ini penelitian beliau ada di sini. Nih. Penelitian beliau ada di researchgate.net. Kita bisa lihat di situ penelitiannya adalah tentang typology of experience of quarter life crisis atau tipe-tipe pengalaman ketika menghadapi quarter life crisis. Ini beliau orangnya. South Europe State Humanitarian Pedagogical University di Rusia ya. Oke, ini penelitiannya agak panjang ya, tapi kita akan fokus ke sini. Baik. Pertama kita harus ketahui dulu apa itu quarter life crisis. Sebenarnya untuk memahami quarter life crisis ini tidak perlu secara istilah. Kita lihat secara bahasa saja sudah jelas ya. Quarter artinya seperempat, life artinya kehidupan, crisis artinya krisis. Artinya secara bahasa kita bisa menyimpulkan quarter life crisis ini adalah krisis yang sudah mulai dirasakan ketika seperempat kehidupan normal. Kalau misalkan kehidupan kita normalnya adalah 80 tahun, maka seperempat darinya adalah 20 tahun. Nah, banyak peneliti atau pengamat yang mengatakan quarter life crisis mulai dirasakan ketika berumur 18 atau 20 tahun atau melebihi itu. Itu secara bahasa ya. Secara istilah saya ambil definisi dari seorang ahli psikologi juga ya, yang bernama Fisher. Dia menyatakan bahwa quarter life crisis itu adalah perasaan khawatir yang muncul akibat apa? Ketidakpastian. Jadi ini kata kuncinya, ketidakpastian. Jadi quarter life crisis itu adalah perasaan khawatir yang muncul atas ketidakpastian yang berakibat kepada ketidakmampuan untuk merespon suatu permasalahan. Dan ini mulai dirasakan di usia 18 sampai 20 tahun. Baik. Apa saja yang menjadi variabel ketakutan ketika orang mengalami quarter life crisis ya? Apa aja yang ditakuti? Itu ada tiga kategori. Pertama, kategori masa atau waktu. Seseorang tuh bisa saja sangat takut dengan masa depannya ya. Maksudnya apa? Misalkan ada orang yang baru lulus SMA, dia sedang memilih jurusan. Nah, di situ kadang-kadang mereka merasakan yang disebut dengan quarter life crisis. Kenapa? Karena mereka takut akan masa depan. Jurusan apa nih yang saya ambil? Takutnya kalau saya ambil ini, saya gajinya sedikit atau dan sebagainya. Kedua juga takut atas masa lalu. Mungkin punya trauma di masa lalu, pernah mengalami kekerasan, atau mungkin lingkungan keluarga yang tidak mendukung dan sebagainya. Itu berasal dari masa lalu, yang juga sering menjadi trauma dan ditakuti. Lalu juga yang paling parah adalah ketika seseorang bisa menakuti masa sekarang. Artinya dia tidak mensyukuri dirinya sendiri yang ada di masa sekarang. Dia takut dengan dirinya yang ada di masa sekarang, sehingga ini adalah level paling ekstrim dari ketakutan terhadap masa atau waktu. Lalu kategori kedua adalah orientasi. Seseorang takut reputasinya jatuh, reputasinya jelek di depan orang-orang. Seseorang takut pencapaiannya tidak terlalu baik, achievement-nya dan sebagainya. Bahkan seseorang juga takut pendapatannya, penghasilannya, income-nya tidak begitu baik. Atau juga secara sosial mungkin dia tidak begitu diterima atau tidak begitu bisa berpartisipasi. Itu adalah variabel ketakutan terhadap orientasi. Ketiga adalah penghayatan terhadap kehidupan. Ada tujuan, proses, hasil, dan locus of control. Mungkin di sini ada Kang Ziad, Ustadz Ziad yang alumni psikologi, beliau bisa menjelaskan nanti apa itu locus of control, tapi secara singkat saya sedikit mengetahui bahwa locus of control adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan apa yang bisa dia kendalikan. Jadi dia tidak mau diatur-atur, atau dia tidak mau ditekan-tekan dan sebagainya. Nah, ini adalah variabel-variabel ketakutan quarter life crisis menurut Nadezhda Srivikova. Kita lanjut. Menurut Nadezhda Srivikova, tipe-tipe quarter life crisis, pengalaman terhadap quarter life crisis itu terbagi terhadap 3. Pertama ada yang optimal, ada anxiogenic, ada yang defensif.
Langsung saja ya. Kita ke intinya saja. Kayak ini. Yang optimal itu dialami oleh 35% orang. 35% orang mengalami pengalaman atau kekuatan secara optimal dalam menghadapi quarter life crisis. Bagaimana ciri-cirinya menurut penelitian itu? Kondisi umumnya orang ini hidupnya penuh percaya diri, tidak banyak pesimis, tidak takut sama sekali terhadap apa yang ada di depannya, apa yang ada di kehidupannya. Kedua, orang ini juga hidup untuk hari ini. Maksudnya hari ini dia tidak terjebak masa lalu, mau masa lalunya seburuk apapun, atau dia juga tidak takut terhadap masa depan. Mau masa depannya semenakutkan apapun, dia hanya hidup untuk hari ini. Artinya dia mensyukuri betul-betul kehidupannya hari ini dan berani karena kehidupannya hari ini. Lalu juga dia hidup untuk tujuan yang akan dicapai. Oke. Jadi dia hidup untuk niatnya atau tujuan kenapa dia diciptakan dan kenapa dia bisa ada di dunia ini. Lalu yang penting bagi mereka, bagi orang-orang yang optimal dalam menghadapi quarter life crisis ini adalah dia secara masa dia sangat mementingkan masa sekarang. Jadi dia nggak terlalu memerhatikan masa lalunya seburuk apapun itu dia tinggalkan. Masa depannya juga semenakutkan apapun itu dia tidak takut, tapi dia berani menghadapinya dengan baik berdasarkan kondisi dia di masa sekarang. Lalu Kan yang penting 3 menit lagi. Ya, Oke. 3 menit. Secara orientasi ya. Yang penting bagi mereka ada reputasi, aktivitas kehidupan sosial, pencapaian pribadi, pendapatan. Lalu secara penghayatan terhadap kehidupan, Afan, itu yang penting baginya adalah tujuan, proses, dan locus of control atau kontrol terhadap kehidupannya sendiri. Kebutuhannya, kalau menurut Nadia Dasrifikova, profesor psikologi, menurut beliau orang ini orang ini tidak perlu bantuan secara psikologi. Dia bisa menghadapinya dengan baik. Lalu tipe yang kedua, ansio-depresif, ini dialami oleh 25% orang. Kondisi umumnya dia dilanda kepanikan, ketidakpuasan. Lalu yang kedua, penghayatan terhadap kehidupannya itu sangat-sangat rendah. Jadi dia tidak bisa menghayati kehidupan dengan baik. Yang penting baginya adalah masa lalu dan masa depan. Nah, berbeda dengan yang optimal tadi, yang ansio-depresif ini dia selalu terjebak di masa lalu dan selalu terombang-ambing akan masa depan. Dia tidak fokus kepada masa sekarang. Lalu orientasi yang penting bagi mereka sama dengan kebanyakan orang pada umumnya, reputasi, pencapaian pribadi, pemeliharaan individu. Yang penting bagi mereka, secara penghayatan terhadap kehidupan, dia tidak bisa menghayati kehidupan dengan baik. Karena tidak ada yang penting baginya. Secara psikologi, kebutuhannya membutuhkan bantuan secara psikologi dengan sangat kuat ya. Sangat membutuhkan bantuan secara psikologi. Tipe defensif, ini tipe yang dialami oleh 45% orang. Kondisi umumnya ada dua ya, ada yang mampu mengatasinya secara mandiri, ada yang bersahabat dan menghindari konflik bahkan saat krisis melanda. Nah ini tapi ada tipe yang kedua, kalau dia terlalu banyak meremehkan sesuatu, dia bisa jadi naik ke level ansio-depresif. Kalau yang tipikal ini, secara masa dia tidak merasa ada masa yang penting, baik itu masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Karena dia terjebak dalam ilusi imajinasi kehidupannya sendiri. Secara orientasi juga tidak ada ketentuan apa yang menjadi orientasinya. Secara penghayatan terhadap kehidupan terbagi dua, tujuan dan locus of control. Ini secara psikologi kebutuhannya ada bimbingan khusus berdasarkan nilai-nilai orientasi mereka. Baik, penelitian ini Nadia Dasrifikova ini melibatkan 253 orang berusia 17 sampai 24 tahun, di mana 155-nya adalah perempuan, 98 adalah laki-laki, yang merupakan siswa dari sekolah kesenian ya. Oke. Ya ini sudah berapa menit lagi? Sudah habis. Oke, terakhir ya Pak ya. Ya boleh. Islam, dalam Al-Quran tidak ada yang langsung betul menyebutkan lafaz quarter life crisis ya, tidak mungkin, tapi ada sedikit ayat yang menyinggung ke arah sana. Ada dua, yang pertama adalah kehidupan yang sempit, kedua adalah ketakutan dan kesedihan, yang ini terdapat sebanyak 11 ayat dalam Al-Quran.
Dalam Al-Quran ada kehidupan yang sempit yang disebutkan dalam surat Thaha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya lah kehidupan yang sempit. Nah, jadi dalam konsep Islam Al-Quran, orang yang memiliki kehidupan sempit atau quarter life crisis itu disebabkan oleh a'rada 'an dzikri, yaitu berpaling dari mengingat Allah. Nah, mengingat Allahnya dalam hal apa? Dalam 3 hal. Pertama, dia tidak mengingat Allah terhadap perfeksi penciptaan. Ayatnya seperti ini, inna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang selamat dari quarter life crisis menurut Al-Quran adalah orang yang selalu merefleksikan penciptaan Allah. Dia lihat matahari, dia lihat bumi, dia lihat langit. Dia selalu kembalikan itu terhadap penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia berpaling dari Allah adalah dia lupa bahwa semuanya adalah milik Allah berdasarkan hadis ya. Oke. Berdasarkan Al-Baqarah ayat 156 ya. Kita tahu ayatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada Allah, bahkan diri kita sendiri. Lalu yang terakhir, dia lupa bahwa semua dosa itu diampuni oleh Allah. Wallahu yaghfiru dzunuba jami'a. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa sebesar apapun dosa kita. Jadi dalam Islam, agar kita selamat dari quarter life crisis, ada 2. Yang pertama, kita mengingat Allah dalam 3 hal ini, bahwasanya Allah itu maha mengampuni dosa kita, bahwasanya Allah memiliki diri kita sendiri, memiliki apa yang kita punya, dan bahwasanya Allah lah yang menciptakan semua yang kita lihat di dunia ini. Terakhir, ada 11 ayat yang menyatakan ketakutan dan kesedihan dalam Al-Quran. Yang 11 ayat itu sudah saya buatkan mind map-nya, bisa antum lihat di mind map yang nanti anak kirim. Oke, apa ini belum selesai sepenuhnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan berkah atas apa yang kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.